Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi pasca Pilkada DKI Jakarta ya teman-teman, saat ini kita semua sudah bisa melihat hasil daripada real count yang dilakukan KPU ya teman-teman. Yang mana memang kita kemudian bisa melihat bahwasannya pasangan Mas Pram atau Pramono Anum dan Bang Dul atau Rano Karno ini ternyata unggul di satu kabupaten dan 5 wilayah kota di DKI Jakarta ya teman-teman. Jadi yang seperti teman-teman, jadi di Jakarta itu ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, dan ada 5 kota madya ya, satu DKI Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat atau DKI Jakarta. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Ini memang suatu pencapaian yang saya pikir sebagai obat daripada kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas calon-calonnya yang berguguran, khususnya di Pulau Jawa teman-teman. Di Jawa Timur kalah kan, Jawa Tengah kalah, Jawa Barat kalah, Provinsi Banten kalah. Ini obat buat Partai Demokrasi Perjuangan kemudian bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Ini obat ya, karena memang kemudian kan jaga wibawa gitu kan, jaga marwah daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu partai yang memang kemudian partai besar ya dari semenjak masa reformasi hingga saat ini ya. Dan saat ini memang kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa menjaga wibawa partainya dengan memenangkan pilkada di DKI Jakarta dengan calonnya Mas Pram dan Bang Dul teman-teman. Walaupun kalau kemudian dibilang kalah juga enggak gitu kan, karena memang kemudian kader-kader PDI Perjuangan itu mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta sampai kemudian di Banten itu mereka pada menang ya, banyak yang menang di tingkat pilkada kabupaten dan kota gitu kan. Yang kalah ini kan pilkada pemilihan gubernur, kepala daerah ya, gitu kan. Kepala provinsinya, kepala daerah dalam tingkatan provinsi, tapi di bawah itu para bupati dan para wali kotanya banyak kadernya PDIP, artinya juga nggak kalah itu kan. Dan saat ini tambah lagi kemudian kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, calonnya menang di DKI Jakarta, ini luar biasa sekali. Dan ini memang kalau saya lihat memang faktor Anies Baswedan itu ya pastinya faktornya besar sekali gitu kan. Karena kalau kita lihat kan memang DKI Jakarta ini salah satunya dan sekitarnya ini memang dulu wilayahnya memang didominasi oleh partai yang dulu identik dengan Anies Baswedan gitu kan, yang memang kemudian platformnya platform agama, partai platform yang religius yang memang identik dengan Anies Baswedan. Tapi kemudian di sini kan mereka kemudian meninggalkan Anies Baswedan gitu kan, yang memang kemudian Anies Baswedan mungkin sudah dianggap nggak begitu penting gitu, nggak begitu bermanfaat pasca pemilu gitu kan, pasca pilpres gitu kan, yang kemudian mereka kemudian menyeberang ke kubu sebelah, dan itu sah-sah saja ya, namanya di politik gitu kan. Dan ini tentunya saya berharap jadi pembelajaran yang sangat keras buat Anies Baswedan agar kemudian lebih kesananya lebih berhati-hati ya, jangan kemudian memang jangan lebih terus gampang percaya lah gitu kan. Saya yakin Anies Baswedan ini kan orang basic intelektualnya kuat, basic pendidikannya kuat, pengalamannya luar biasa, tapi ini yang hal-hal yang seperti itu tampaknya Anies Baswedan pastinya akan belajar ya teman-teman. Bahkan ternyata sekedar standar platform agama ataupun platform religius juga kemudian kalau kemudian nggak amanah sama dari pemilihnya dan kemudian nggak loyal sama sahabatnya ya untuk apa gitu kan. Dan ini memang gambarannya, karena di DKI Jakarta ini para pemilih yang aktif yang melabuhkan pilihannya itu sekitar 54%, ada 46% yang golput teman. Dan nggak cuma di DKI Jakarta ya, di Pulau Jawa itu kayak mau di Banten kemarin 38% dari pemilih aktif golput. DKI Jakarta 46%. Kemudian di Jawa Barat 38%. Kesampingnya ada Jawa Tengah itu sekitar 32%. Di sebelah Jawa Tengah ada Jawa Timur
golputnya 34%. Ini jumlah yang sangat besar ya kalau ditotal dari seluruh Pulau Jawa, wilayah di Pulau Jawa itu seakan-akan mungkin sepertiga dari pemilih aktif yang kemudian golput ya teman. Kenapa sih kalau kemudian kok saya ngomongnya tentang bahasnya tentang Pulau Jawa gitu kan? Karena Pulau Jawa ini salah satu yang sangat vital buat partai politik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang terpadat dan paling banyak jumlah penduduknya dibandingkan pulau-pulau lain di wilayah Indonesia. Jadi artinya sampai kemudian juga ada pihak yang berkata bahwasanya kalau kemudian ada partai kemudian bisa memenangkan suara pemilu gitu kan di atau pilpres, ketika pilpres di 2 provinsi di Pulau Jawa itu 2 atau 3 provinsi di Pulau Jawa itu seakan-akan udah menang separuh wilayah Indonesia. Nah, itu memang masuk betul gitu kan, karena memang jumlah penduduknya paling padat ya, terpusat di Pulau Jawa penduduk ini kan. Bayangkan aja kalau penduduk di Jawa Barat itu 58 juta total penduduknya ya, ini bukan pemilih aktif. Dan jumlah penduduk Indonesia itu 285 juta. Ini udah hampir seperlimanya ada di Jawa Barat teman-teman. Nah sekarang suara-suara itu kemana? Suara-suara itu adalah orang-orang yang mungkin sakit hati, orang yang kecewa, yang kemudian aspirasinya kemudian sepertinya berbeda dengan nggak diperhatikan oleh elit partai politik. Ya, contohnya saja seperti yang terjadi di DKI gitu kan. Anies Baswedan itu kan kemarin juga mau dicalonkan dengan partai yang dulu selalu jadi sahabat dekatnya gitu kan. Dan ketika kemudian ada aturan segala macam yang kemudian aturan threshold itu untuk pencalonan dulu kan nggak cukup, kemudian seperti ya nggak ditinggalkan gitu kan. Dan ketika kemudian ada kesempatan ketika Mahkamah Konstitusi kemudian merevisi undang-undang pilkada, tetap aja gitu nggak dipakai. Nah itu menggambarkan bahwasannya memang partai-partai politik yang kemudian platformnya agama, platform religius itu patut kita pertanyakan gitu kan, apakah mereka memperjuangkan ideologi atau melulu semata mengejar kuasa gitu kan. Kalau memang mengejar kuasa ya pastinya cuma hidup mati, itu mereka akan bekerja keras untuk mendekat ke penguasa gitu kan. Walaupun sesungguhnya nggak pas, karena mereka juga nggak memperjuangkan pasangan di seberang yang memang diperjuangkan oleh partai-partai pendukungnya gitu kan. Ya itu sah-sah saja ya di bidang politik, tapi pastinya jadi catatan khusus, pastinya jadi catatan memori yang membekas di para pemilihnya teman-teman. Pemilihnya ini nggak milih ya kemudian karena memang kemudian ya jagonya kemudian yang mereka harapkan nggak tampil, ya pastinya malas gitu kan. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan ini kalau kita lihat ini nggak cuma di DKI Jakarta, kalau kita hitung di seluruh Pulau Jawa ini nyaris sepertinya hampir sepertiga ya dari pemilih aktif yang kemudian golput ini. Artinya ini suara yang nggak bertuan gitu kan, nggak ada yang punya ini. Kalau kayak prajurit itu mereka nggak ada yang punya ini gitu kan, suara yang nggak bertuan yang jumlahnya mungkin besar sekali, karena ini sepertiga Pulau Jawa ya gitu kan. Kalau kita gabung semua kemudian dibagi gitu kan. Dan ini tentunya akan jadi reward ataupun door prize bagi partai-partai nanti, baik partai yang kecil atau partai yang baru, untuk mendapatkan door prize kalau kemudian bisa kemudian menggait mereka. Karena yang jelas kan mereka dengan partai-partai yang eksis saat ini sepertinya ya pastinya ada kekecewaan gitu kan. Ada kekecewaan karena sepertinya aspirasi mereka itu berbeda dengan apa yang diputuskan partainya. Ya, contohnya saja kayak yang di DKI Jakarta gitu kan. Saya sering kalau bikin konten tuh baca-baca di bawah itu bisa tahu lah gambarannya gitu kan. Banyak kemudian para yang komen-komen itu kecewa dengan partai tertentu yang kemudian mereka pilih, mereka percayai ketika pemilu dan juga pileg, partainya mereka coblos, kemudian calegnya juga mereka coblos. Tapi kemudian ketika contohnya kemarin pilkada ceritanya lain gitu kan, nggak seperti yang mereka harapkan. Dan partai-partai ini lupa gitu kan bahwasanya mereka itu besar karena para pemilih, besar karena para simpatisan. Kalau dikecewakan pastinya kesananya juga
akan mengalami penurunan kesananya, jelas gitu kan. Ini membekas sekali, saya yakin, dan saya pastinya di suara yang besar ini suara yang nggak bertuan gitu kan. Dan saya yakin di beberapa wilayah memang salah satunya sudah suara yang memang harapannya Anies Baswedan maju paling tidak. Kemudian kemarin kan banyak yang berharap Anies Baswedan ini kemudian bisa maju paling nggak di DKI Jakarta, kalau nggak di Jawa Barat. Tapi memang kemudian faktanya berbicara lain ya, gagal dengan segala usaha. Memang udah diusahakan tapi kemudian gagal. Yang jelas kalau nanti kemudian ada yang bisa, partai kecil ataupun partai-partai baru yang kemudian bisa mengait, bisa bekerja sama dengan Anies Baswedan, nggak menutup kemungkinan di 5 tahun ke depan akan ada sejarah yang berulang gitu kan. Sejarah yang berulang apa? Yaitu sejarah ketika kemunculan Partai Demokrat dengan sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu kan. Di mana kemudian ada partai yang baru lahir gitu kan. Yang kawannya juga banyak kan, partai-partai baru, dan tiba-tiba kemudian jadi pemenang pemilu. Waktu itu kalau nggak salah 20% ya suaranya. Dan juga pemenang Pilpres ini kan. Nah itu nggak menutup kemungkinan gitu kan. Yang penting, yang jelas partai-partai yang kecil saat ini ataupun partai baru ya kalau bisa kemudian menggait memang tokoh atau sosok yang kemudian bisa menjadi alternatif idola daripada suara yang nggak bertuan ini teman-teman. Yang jumlahnya sangat besar ya. Saya nggak ngerti kalau yang di luar Pulau Jawa. Ini fokus kalau yang di Pulau Jawa aja gitu kan. Dan salah satu sosok yang memang lagi pesat dia meningkat popularitasnya saat ini Anies Baswedan, sekalipun dia itu kan memang nggak punya partai gitu kan, cuman punya pengikut saat ini. Bedanya saat ini pengikutnya banyak gitu kan. Sosok yang sebetulnya juga ideal karena dia nggak pernah kaitannya emosional, tuh jarang kita lihat. Nggak pernah jelek-jelekkan lawan politiknya gitu kan, nggak pernah mencaci lawan politiknya. Kalaupun diserang juga dia emosinya stabil, nggak pernah kemudian terpancing emosinya gitu kan. Dan kayaknya ya nggak terkait saat ini, dia nggak terkait dengan organisasi tertentu yang mungkin dianggap kemudian lebih beraliran kanan ataupun beraliran lebih beraliran keras, enggak juga gitu kan. Dan dia sekarang netral kan, nggak terafiliasi dengan partai politik yang kemudian memang platformnya agama. Enggak, ini Anies Baswedan ini sosok yang ideal, dia sebelum sosok yang nasionalis tapi dia juga religius. Ini sebagai contoh role model ataupun suri tauladan buat generasi muda muslim tentunya gitu kan. Dan saya merasa terwakili oleh Anies Baswedan ini kan. Nah ini memang luar biasa saya pikir, tapi kita nggak ngerti memang seada aja, memang sepertinya kan memang dia selalu sepertinya kena jegal gitu kan. Jegal. Dan memang kemudian banyak kalau di komen-komen saya bikin FD konten tuh banyak yang kemudian mempertanyakan sikapnya Anies Baswedan kemudian seakan-akan bersekutu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya pikir kalau di politik ya sah-sah saja gitu kan. Butuh teman, kita kalau sendirian juga kesepian, kita butuh teman. Temannya yang kalau bisa satu nasib ya. Kalau teman-teman itu sakit tertentu pas nggak punya duit gitu kan, pasti juga pengennya juga berteman dengan orang-orang yang setikat ya satu nasib sama kita, mungkin lebih berbahagia gitu kan. Dan saya pikir ini kalau salah satu yang memang kuat pengikatnya Anies Baswedan dan PDIP adalah salah satunya satu nasib gitu kan saat ini. PDIP ini sendirian gitu kan di Pilkada DKI Jakarta. Kawannya Anies Baswedan cuman, kalau Pak Ahok kan memang, dan Ahoker kan memang bagian dari PDIP gitu kan. Di seberang ada 12 partai dan dia juga didukung oleh mantan presiden RI yaitu Joko Widodo yang dulu juga notabene kader PDIP gitu kan. Tapi yang jelas saat ini PDIP juga pastinya udah belajar banyak bahwasanya juga dari internalnya harus hati-hati ya. Karena penyakit yang paling gawat ya memang dari penyakit dalam ya. Kalau penyakit luarnya kan kayak semacam penyakit kulit ya gampang ngobati. Kalau dari penyakit dalam, sakit jantung atau sakit ginjal, sakit lever kan bahaya. Dan memang saat ini kemudian loyalitas tuh utama ya, bisa bahaya. Dan saat ini memang sepertinya PDIP juga sudah mulai berusaha untuk membersihkan internalnya ya gitu kan. Dan memang kemudian pastinya kalau bersahabat dengan Anies Baswedan, bekerja sama dengan Anies Baswedan, itu ya bisa dilihat komitmen dan loyalitas Anies Baswedan. Sangat rugi kemudian kalau ada partai yang kemudian meninggalkan Anies Baswedan. Dan pastinya Anies Baswedan juga akan berpikir 1000 kali ya kalau diajak
kerjasama lagi dengan partai-partai yang kemudian juga punya rekam jejak meninggalkan dia. Karena jelas sekali justru kalau kemudian ini bekerja sama lagi pun tampaknya juga para simpatisannya Anies Baswedan juga pastinya juga belum tentu senang gitu kan. Nah, itu memang harus dijaga dan mungkin itu pembelajaran yang sangat membekas buat Pak Anies Baswedan gitu kan. Terlepas dari itu ya sekarang sepertinya alhamdulillah kalau kemudian memang pilkada di DKI Jakarta ini cukup satu putaran sepertinya kan, dimenangkan oleh Mas Pram dan kemudian Bang Dul dengan dukungan para simpatisan, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat seperti Pak Basuki Cahayapurnama dan Ahoker gitu kan, Anies Baswedan dan juga dengan anak Abah. Ini kan memang kemudian seperti rekonsiliasi gitu kan, yang patut kemudian kita syukuri bersama. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai pendapat yang berbeda, analisa yang berbeda dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu salam seduluran.